Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizka Oktavia, mahasiswi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini, saya akan menyampaikan rangkuman materi mata kuliah ID Kesehatan. Berikut merupakan materi-materi yang akan saya sampaikan. Di antaranya, materi 1 yaitu pengantar ID Kesehatan, materi kedua, model Islamisasi ilmu kesehatan, materi 3, manusia sehat perspektif Islam, materi 4, konsep manusia sehat holistik perspektif Islam, materi 5, ketiga perspektif Islam, materi ke-6, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi perspektif Islam, materi ke-7, kesehatan nutrisi dalam Islam, dan materi ke-8, kesehatan individu. Baik, langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu pengantar ide kesehatan. Ilmu dalam pandangan Islam mempunyai peranan yang sangat besar dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dalam Islam, prinsip ilmu ada dua, yaitu ilmu al-bahsu al-muhaqqaq. Disebut ilmu berdasarkan penelitian yang akurat atau empiris. Dan yang kedua, ilmu itu al-khobar as-sadiq, berdasarkan wahyu, agar tidak terjebak terlebih dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal gaib. Kita butuh Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Jika kita yakin pada hal-hal gaib, namun tidak berdasarkan ilmu, itu namanya khurafat. Jadi itulah pentingnya al-ilmu qabla al-qawli wal amal, sebagai dasar landasan sebelum kita berucap dan sebelum melakukan sesuatu. Materi kedua yaitu model islamisasi ilmu kesehatan. Pada dasarnya, ilmu kesehatan bersifat umum dan universal, akan tetapi di dalamnya harus ada yang islami, yaitu sejalan dengan syariat atau tidak berlawanan dengan syariat Islam. Islam memandang sehat dari komprehensif secara fisik dan secara rohani, lahir dan batin. Ada dua istilah, yaitu sihah, berarti fisik atau biologi, dan afihah, merupakan kesehatan yang bersifat mental, psikologis. Dalam menjaga kesehatan diperintahkan untuk melihat dari perspektif hidup suci, bukan sekedar bersih. Materi ketiga yaitu manusia sehat perspektif Islam. Manusia sehat menurut Islam dibagi menjadi dua, yaitu sehat secara fisik dan sehat secara ruh. Dalam Islam, ada juga gangguan kesehatan menurut Islam, di antaranya yaitu penyakit badan dan juga penyakit hati. Perlu diingat, jiwa yang sehat adalah jiwa yang mengikuti arahan syariat Islam, menjauhi hal-hal yang haram. Dan dengan taat kepada peraturan Allah, maka pola hidupnya akan menjadi sehat. Dan kita sebagai manusia wajib menjaga kesehatan. Karena menjaga kesehatan sebagian dari amanah, baik kesehatan fisik maupun batin. Materi selanjutnya, konsep manusia sehat holistik perspektif Islam. Manusia diciptakan oleh Allah terdiri dari jasad dan naluri. Jadi, kita tidak boleh hanya mengejar kepentingan jasad saja atau duniawi. Yang kedua, mengejar hal-hal yang sifatnya empiris atau duniawi akan merusak jiwa. Sedangkan, menyingkirkan nilai ibadah atau agama, maka akan berbahaya. Dan yang terakhir yaitu salah satu penyebab hati yang rusak adalah karena dosa. Dan ketika hati yang berpenyakit tidak diobati dengan zikir, sholat, dan silaturahmi, maka akan ada titik hitam di hatinya. Lanjut materi selanjutnya, ketiga dalam perspektif Islam. Ketiga dalam perspektif Islam adalah sebagai upaya pencegahan agar tidak mengalami kerugian atau kecelakaan pekerjaan, baik secara fisik ataupun mental. Ketiga dalam perspektif Islam dapat dilihat dan disesuaikan dari kaidah-kaidah maqasid syariah. Konsep tujuan syariah tidak hanya melindungi keselamatan kerja, tetapi dalam perspektif syariah Islam bahkan mencakup 5 hal esensi yang tururiyat yang menjadi kepentingan utama bagi ketiga manusia, yaitu ada 5 poin, diantaranya menjaga agama, menjaga kesehatan fisik dan mental, menjaga lingkungan, menjaga keturunan, dan yang terakhir menjaga harta. Selanjutnya, kesehatan nutrisi dalam Islam. Perspektif Islam dalam kesehatan nutrisi ada 4 poin, diantaranya makan dan minum tidak berlebihan, ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dan Al-A'raf ayat 31. Yang kedua,
Gizi buruk karena cara yang haram. Itu adalah karena efek doa ditolak dan tidak didengar Allah. Yang ketiga, rasa syukur atas nikmat dari Allah. Nikmat gizi dari hewan, tanaman, bahkan obat-obatan yang Allah berikan. Yang keempat, pengaruh nutrisi yang halal dan baik, maka berdampak kepada kesehatan jiwa dan mental. Selanjutnya yaitu kesehatan individu. Islam adalah agama yang sangat perhatian terhadap kesehatan individu, baik dari sisi kebersihan dan bahkan dari sisi kesucian. Kesehatan individu dalam Islam tidak hanya mencakup kebersihan jasmani, tetapi juga kesucian rohani. Kebersihan jasmani ditunjukkan dengan mensucikan diri dari hadas dan najis. Sedangkan kesucian rohani ditunjukkan dengan bersihnya hati dan pikiran. Jadi, seorang individu dikatakan sehat jika bersih secara jasmani dan juga rohani. Lalu selanjutnya, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi perspektif Islam. Kaidah-kaidah konsep preventif dalam Islam yaitu mencegah segala hal yang mendatangkan budaya, kerusakan, penyakit. Upaya pencegahan didahulukan daripada upaya untuk mendatangkan manfaat. Karena pencegahan lebih efektif daripada pengobatan. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa memerintahkan tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri dan juga orang lain. Upaya Islam dalam promotif kesehatan yaitu bisa dengan cara program pendidikan dan perlu hidup bersih dan sehat. Lalu upaya Islam kuratif kesehatan yaitu dengan syarat terapi. Lalu upaya pemulihan dalam Islam yaitu dengan cara pemulihan jiwa dan raga. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai rangkuman materi ID kesehatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.